Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 171. Setelah kembali ke rumah sakit, Zhang Xinyan tidak tahu bahwa ayahnya sudah bangun. Dia masih menunggu dengan cemas di luar unit perawatan intensif, sesekali melihat ke dalam melalui kaca. Melihat ayahku yang begitu damai terbaring di tempat tidur, aku hanya bisa berdoa dalam hati. Saya berharap akan ada keajaiban dan ayah saya segera sembuh. Itu adalah hari penjagaan lainnya, dan sekitar jam 5 sore, teleponnya berdering lagi. Halo. Zhang Xinyan menjawab telepon dan Situ Wuxiang yang menelepon. Xinyan, Tuan Pauding sudah meninggal dan saya tidak bisa lagi mengoperasi ayahmu. Saya baru saja membawa dokter Mills dari Amerika Serikat ke rumah saya dari bandara. Bisakah Anda datang sekarang? Makan bersama Dokter Mills. Suara Situ Wuxiang datang dari sisi lain. Oke, terima kasih, Wuxiang. Katakan saja alamat Anda dan saya akan segera ke sana. Zhang Xinyan buru-buru mengucapkan terima kasih, merasa santai dan bahagia. Situ Wuxiang memang orang yang bisa dipercaya, dan ayahnya kembali punya harapan. Setelah menutup telepon, dia pergi ke kamar mandi. Saya membuka tas tangan saya, mengeluarkan kosmetik dan lipstik di dalamnya, dan hanya merias wajah saya. Sudah terlambat untuk pulang, tetapi ketika saya pergi ke rumah Situ Wuxiang untuk jamuan makan, saya harus berdandan untuk menunjukkan rasa hormat. Hari ini dia mengenakan gaun merah sederhana, stoking hitam, dan sepatu hak tinggi berujung lancip berwarna merah. Meski sederhana, namun tetap memancarkan temperamen feminim yang tiada taraf. Temperamen orang-orang sangatlah aneh, dan seringkali hal itu merupakan bawaan lahir. Misalnya saja Zhang Xinyan, meski masih remaja, ia selalu memiliki rasa kedewasaan. Kami memanggil taksi di pintu masuk rumah sakit dan mengikuti alamat yang dikirimkan oleh Situ Wuxiang. 40 menit kemudian, kami sampai di tempat yang elegan. Setelah keluar dari mobil, Zhang Xinyan sedikit tercengang. Di depan Anda terdapat gerbang besi yang tinggi dan megah, lingkaran dinding biru pendek, dan 3 bangunan megah berlantai 4 yang saling terhubung. Dikelilingi oleh tanaman hijau lebat dan danau yang jernih, ini benar-benar tempat yang damai dan tenteram. Ada 4 petugas keamanan yang bertugas di gerbang besi besar, mengenakan seragam hitam dan terlihat sangat megah. Setelah mengetahui tujuan kedatangan Zhang Xinyan, dia menggunakan headset intercom untuk menghubungi orang-orang di dalam, dan kemudian dengan hormat mengundang Zhang Xinyan ke dalam. Begitu dia memasuki gerbang, terlihat jelas ada taman bergaya Eropa yang elegan di dalamnya, yang membuat Zhang Xinyan terpesona. Matahari terbenam bersinar miring, dan ada beberapa tukang kebun yang menyiapkan tangga untuk memangkas pohon kotak. Lewati air mancur kecil dan masuki ruang tamu. Begitu masuk, sensasi kemegahan dan kemewahan langsung terasa. Di kejauhan, Situ Wuxiang kebetulan sedang menuruni tangga emas yang berkelok-kelok. Ketika melihat Zhang Xinyan, dia langsung menghampiri untuk menyambutnya. Xinyan, kamu akhirnya sampai di sini. Di ruang perjamuan di lantai 2, segera makan malam dengan dokter Mills. Kamu bisa melakukan operasi pada ayahmu besok, kata Situ Wuxiang sambil meraih tangan Zhang Xinyan dan berjalan menuju lantai 2. Pergi ke atas. Karena dia bersyukur di dalam hatinya, Zhang Xinyan tidak menolak sikap intim Situ Wuxiang. Begitu mereka sampai di lantai 2, mereka melihat Situ Nan dan seorang wanita paruh baya duduk di sofa sambil berbicara. Situ Wuxiang buru-buru memperkenalkan, Xinyan, ini ayah dan bibiku. Butuh banyak usaha untuk mengundang dokter Mills kali ini. Melihat orang tua Situ Wuxiang, Zhang Xinyan langsung menjadi bingung. Sedikit gugup, dia segera memberi hormat dan berkata, halo, paman dan bibi. Situ Nan melirik Zhang Xinyan dan mengangguk sebagai jawaban. Dia berpikir dalam hati bahwa dia layak menjadi putranya sendiri. Dia memiliki mata yang sangat tajam. Wanita ini pasti yang terbaik. Wanita parubaya ini mengenakan pakaian desainer, anggun dan mewah, serta tampak bangga. Orang ini tidak lain adalah putri bungsu Situ Jinghua, Situ Xiang. Meskipun Situ Xiang adalah seorang wanita, dia adalah pemimpin geng Jin Yuan di keluarga Situ. Ini Zhang Xinyan, teman sekelasku di SMA. Situ Wuxiang memperkenalkan Zhang Xinyan ke Situ Nan dan Situ Xiang lagi, seolah-olah seorang pacar baru pertama kali bertemu orang tuanya. Wuxiang, seleramu bagus. Nona Zhang sangat cantik. Meskipun itu pujian, nada suara Situ Xiang aneh dan membuat orang merasa tidak nyaman. Itu benar,
Xinyan ada di kelas kita saat itu, dan dia adalah bintang di kelas itu. Orang-orang yang mengejarnya berbaris ratusan meter. Kurasa aku juga mengejar Xinyan saat itu, tapi sayang sekali Xinyan tidak mengambil, aku sangat menyukainya saat itu. Situ Wusang tertawa dan membicarakannya dengan sangat santai. Setelah mendengar ini, Zhang Xinyan merasa sedikit malu, menundukkan kepalanya dan tersenyum canggung. Hei, Nona Zhang sangat cerdas. Nada suara Situ Xiang mulai menjadi sedikit kejam, dan dia berkata dengan bangga, kalau begitu, saya ingin tahu apakah Nona Zhang datang ke keluarga Situ kita hari ini dan melihat situasi keluarga-keluarga Situ kita. Apakah Anda menyesalinya? Zhang Xinyan tidak terlalu ramah, dan dia merasa sedikit malu setelah apa yang dikatakan Situ Xiang. Meski merasa tidak bersahabat, saya baru mendengar Situ Wuxiang mengatakan bahwa Dr. Mills diundang oleh Situ Xiang. Kebaikan ini juga menghilangkan rasa penolakan di hati saya. Situ Nan segera berdiri dan merapikan segalanya. Oke, Nona Zhang juga tamu hari ini. Ayo pergi ke restoran. Dr. Mills akan segera datang. Suasananya sedikit santai, dan Situ Nan serta Situ Xiang masuk ke restoran terlebih dahulu. Ditarik oleh Situ Wuxiang, Zhang Xinyan mengikuti di belakang. Meskipun restorannya besar dan cantik, peralatan makannya pun indah. Namun Zhang Xinyan merasa sangat tertekan dan tidak nyaman. Hanya ada 4 orang yang duduk di meja bundar kayu besar untuk 12 orang. Juru masak di dapur belakang adalah koki kerajaan dari keluarga Situ dan sudah menyiapkan hidangan dingin. Meski jumlah orangnya sedikit, 8 hidangan dingin berwarna-warni dan lezat sudah disajikan di atas meja. Ada juga sebotol anggur merah yang berharga dan sebotol Maotai berusia 15 tahun di atas meja. Mereka berempat duduk dengan sangat santai. Melihat pengekangan Zhang Xinyan, Situ Wuxiang hanya duduk di sebelah Zhang Xinyan. Sikap yang menghangatkan hati ini segera membuat kegugupan Zhang Xinyan berkurang. Sambil menunggu, mereka berempat mengobrol tanpa berkata-kata. Situ Nan hanyalah seorang pecundang, namun Situ Xiang adalah orang yang sarkastik dan kejam, yang seringkali membuat Zhang Xinyan sangat tidak nyaman. Setelah menahannya sekian lama, Dr. Mills akhirnya datang. Seorang pria yang sangat anggun dari Tiongkok berkacamata. Setelah basa-basi dan perkenalan, jamuan makan akhirnya dimulai. Zhang Xinyan memedulikan ayahnya dengan sepenuh hati dan terus memperkenalkan Mills pada situasi ayahnya. Mills sangat sopan, dan berkata dengan tegas dalam bahasa Inggris, Miss Zhang, jangan khawatir, saya 80% yakin dengan operasi seperti itu. Zhang Xinyan adalah seorang guru bahasa Inggris, jadi dia secara alami dapat memahami kalimat ini. Sangat senang. Dia mengambil cangkir teh dan bersiap untuk bersulam untuk Mills sebagai ucapan terima kasih sesuai dengan etiket masyarakat kerajaan naga. Xinyan, kamu tidak boleh minum teh dalam cangkir ini. Kamu harus minum alkohol. Kalau tidak, kamu tidak akan tulus. Dokter. Mills berkeliling separuh dunia untuk melakukan operasi pada ayahmu. Minumlah sedikit saja. Situ Wuxiang mengambil anggur merah dan berkata, dia melambai kepada seorang pelayan di belakangnya. Pelayan itu mengangguk, berjalan mendekat, mengambil anggur merah dan kembali ke meja layanan. Dengan hati-hati menghalangi pandangannya dengan tubuhnya, dia melemparkan kapsul ke dalam cangkir. Saya menoleh ke belakang lagi dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikan, jadi saya menuangkan anggur merah ke dalam gelas. Saat terkena anggur merah, kapsulnya cepat meleleh dan muncul gelembung. Gelembungnya naik dan anggur dengan cepat kembali tenang. Pelayan itu membawakan anggur merah untuk Zhang Xinyan dan menaruhnya dengan hormat di atas meja. Sebelum mundur, dia mengangguk ke Situ Wuxiang. Melihat ulah pelayan tersebut, Situ Wuxiang langsung tersenyum jahat. Dia mengambil gelas anggur, menyerahkannya kepada Zhang Xinyan, dan mendesak, Xinyan, ini satu-satunya, terima kasih kepada Dr. Mills. Kapsul ini tidak biasa. Tidak hanya memiliki efek psikedelik tertentu, tetapi juga memiliki efek afrodisiak tertentu. Ruangan sudah dirapikan, kamera sudah dipasang, dan kini aku tinggal menunggu benda cantik itu jatuh ke pelukanku dengan sukarela. Bab 172. Makan malam akhirnya selesai, tetapi pada akhirnya, Zhang Xinyan tampak agak terlalu mabuk. Wajahnya merah, kakinya berantakan, tubuhnya agak lemah, dan dia tidak bisa berdiri lagi. Yang paling penting adalah ada bayangan di depan saya, dan dunia ini sedikit terbalik dan tidak nyata. Xinyan, apakah kamu mabuk? Pergi ke kamar tamu dan istirahat dulu. X. Melihat dia berhasil, Situ Wuxiang menyeringai bangga.
Dia mengambil kesempatan untuk mendukung Zhang Xinyan dan menarik Zhang Xinyan ke kamar di lantai 3 terlepas dari apakah Zhang Xinyan menginginkannya atau tidak. Ruan Qingqiu telah berdandan di sana, penuh kegembiraan, dan kamera dengan sudut sempurna telah dipasang di dua sudut. Pastikan untuk mengambil gambaran yang jelas tentang peristiwa menyenangkan malam ini. Jika ini dikirim ke Chen Feng, pasti akan membuat Chen Feng benar-benar gila. Saya benar-benar tidak berani memikirkannya, sungguh mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Kakak, ayo pergi. Si Tunan melihat ke arah perginya putranya, dia tahu apa yang sedang dilakukan putranya. Dia menutup mata terhadap tindakan putranya yang mempermainkan wanita. Saudaraku, manjakan saja dia. Si Tu Xiang melirik si Tunan. Dia juga orang yang bijaksana dan tahu apa yang dilakukan si Tu Wuxiang, dan dia tiba-tiba merasa jijik padanya. Tentu saja baginya hanya ada satu tugas, yaitu menjadi rintangan terakhir bagi si Tu Wuxiang. Jika ada wanita yang ingin masuk ke dalam keluarga situ, dia pasti pasangan yang cocok. Wanita ini benar-benar tidak memenuhi syarat. Adapun orang yang ingin diajak bermain oleh si Tu Wuxiang, dia hanya memberikan sedikit petunjuk dan tidak mempedulikannya sama sekali. Bagaimanapun, semua pria di keluarga ini memiliki kebajikan seperti ini. Biarkan dia pergi, aku tidak bisa mengendalikannya. Si Tunan berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sesampainya di kamar tamu di lantai 3, si Tu Wuxiang membuka pintu dan langsung disambut aroma yang memabukkan. Aroma seperti itu membuat orang merasakan dorongan untuk membenamkan diri dalam kenikmatan. Pencahayaan di dalam ruangan pun semakin ambigu dan hangat, membuat suasana semakin memabukkan. Si Tu Wuxiang sangat puas dengan ruangan yang didekorasi oleh Ruan Qingqiu. Wanita itu telah lama semurni api dalam memahami emosi di antara orang-orang. Zhang Xinyan memegangi kepalanya dengan satu tangan dan hampir kehilangan dirinya. Sial, akhirnya aku mendapatkannya. Si Tu Wuxiang melemparkan Zhang Xinyan ke tempat tidur dengan seluruh kekuatannya, dan tubuh lembutnya memantul beberapa kali di atas tempat tidur empuk. Pada saat ini, wajah Zhang Xinyan memerah, matanya terpejam kesakitan, dan dia mengerutkan kening. Adegan itu membuat darah si Tu Wuxiang mendidih. Ya ampun, sempurna sekali. Cantik sekali. Dia membuka kancing kemejanya di lehernya dan merasa jauh lebih santai. Kemudian dia bersenandung dan bergoyang ke kiri dan ke kanan, menikmati momen kemenangan ini. Sebagai seorang laki-laki, sosok si Tu Wuxiang benar-benar sempurna, dan otot-ototnya yang mengalir adalah hasil kerja keras siang dan malam. Dia kemudian duduk di tempat tidur dan meletakkan tangan kanannya di wajah Zhang Xinyan. Wajah yang sangat halus. Cek-cek. Ujung jarinya dengan lembut menelusuri wajah halus Zhang Xinyan, memandang Zhang Xinyan seolah-olah sedang melihat sebuah karya seni. Penampilan dewasa dan menawan ini membuatnya sulit percaya bahwa dia sebenarnya dalam kondisi sempurna. Kemerahan darah turun dan penjaga istana sudah tidak ada lagi, mengubah wanita ini menjadi seorang wanita, temperamen dewasa ini harus ditingkatkan ke level lain. Ayo, arahkan kameranya. Si Tu Wuxiang menggerakkan tubuhnya, memperlihatkan keduanya sepenuhnya ke dua kamera. Dia memberi isyarat kemenangan ke kamera dan menatap Zhang Xinyan lagi. Orang gila, aku akan menghantuimu seumur hidupmu. Tetapi ketika dia hendak bertemu Zhang Xinyan, yang sudah kehilangan kesadaran, tiba-tiba berteriak memanggil nama Chen Feng. Kalimat ini, meski dalam keadaan hilang kesadaran, tetap meneriakkan kebahagiaan. Si Tu Wuxiang tertegun sejenak, dan kemudian menjadi sangat marah. Dalam keadaan mengigau, wanita ini masih memikirkan Chen Feng. Menjijikkan sekali. Dia mencubit dagu Zhang Xinyan dengan satu tangan, sangat marah, apa bagusnya pria itu hingga membuatmu sangat merindukannya. Sial, 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 aku akan membunuhmu hari ini. Saat dia mengatakan itu, dia menekan dengan kasar pada tubuh Zhang Xinyan. Merasakan tekanan, Zhang Xinyan tiba-tiba mengerutkan kening dan membuka matanya. Siapa kamu? Kamu bukan orang gilaku. Jangan sentuh aku. Dia menatap si Tu Wuxiang dengan mata mabuk. Dia menyadari bahwa dia bukanlah pria dalam mimpinya, jadi dia melawan dengan putus asa. Aku tidak boleh menyentuhmu. Aku akan menyentuhmu berkeping-keping. Si Tu Wuxiang menjadi marah karena malu. Kata-kata Zhang Xinyan agak aneh, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pada saat ini, dia hanya memikirkan kepemilikan dan pelampiasan. Hanya pelampiasan yang bisa memuaskan balas dendam pada Chen Feng. Boom! Saat Wusang mengangkat busurnya, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, samar-samar terdengar seseorang berteriak dan mengumpat. Semua anjing di keluarga situ, anjing tua, anjing besar,
dan anjing kecil, keluar dari sini, atau aku akan membakar tempatmu. Situ Wuxiang segera berhenti, mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Suara ini terdengar agak familiar. Chen gila. Tidak salah lagi, itu suara Chen gila. Dia segera bangun dengan marah dan berjalan ke jendela. Dia menarik tirai dan melihat keluar, dan itu benar-benar Chen Feng. Saya melihat Chen Feng mendorong kursi roda dengan Wang Xinyao duduk di atasnya. Chen Feng mengutuk berulang kali, tampak seperti orang yang cerdik. Dan keempat penjaga itu jatuh ke tanah, meratap kesakitan. Bahkan pintu besi besar pun roboh. Ini keterlaluan. Situ Wuxiang menghantamkan tinjunya ke balkon dan berbalik dengan marah. Dia sebenarnya diintimidasi tepat di depan pintu rumah mereka. Dia hanya mencari kematian. Begitu dia berbalik, dia menemukan bahwa Zhang Xinyan sudah berdiri dengan panik dan berlari sekuat tenaga, berteriak, "Orang gila, kamu di mana? Kamu di mana? Kamu ingin lari?" Situ Wuxiang dan yang lainnya dia segera menyusul Zhang Xinyan dan menjambak rambut Zhang Xinyan. "Jalang, kamu lari kemana?" Bebek yang sampai ke mulutnya tidak dimakan, dan kini Situ Wuxiang sangat marah. Sekarang dia ingin keluar dan menguliti Chen gila. "Biarkan aku pergi, aku akan menemukan orang gilaku." Zhang Xinyan menangis keras saat dia kesakitan karena ditangkap. "Kalian berdua awasi dia dan jangan biarkan dia keluar." Situ Wuxiang berlari ke bawah dengan marah setelah mendorong Zhang Xinyan ke tangan dua pelayan di koridor. Sungguh keterlaluan karena Chen gila ini begitu pengecut sehingga dia benar-benar datang ke rumah mereka untuk bertingkah liar. Jika kaki bajingan ini tidak patah hari ini, nama belakangnya bukanlah Situ. Selama perjuangan, Zhang Xinyan diseret oleh dua pelayan dan dipaksa masuk ke kamar tamu lain. Saat Situ Wuxiang turun, Ruan Qingqiu tiba-tiba muncul dari kamar sambil tersenyum licik. Dia sangat senang menyaksikan dua pria hebat ini bertarung, sungguh menyenangkan. Tentu saja, Chen Feng bisa datang karena pesan teks yang baru saja dia kirimkan kepada Chen Feng. Pesan teks hanya terdiri dari 4 kata. Domba masuk ke mulut harimau. Kebaikan seperti ini pasti sangat luar biasa. Setelah itu, mungkin Chen Feng akan lebih percaya pada ketulusannya dalam bekerja sama. Tentu saja, ini yang dikatakan Situ Wuxiang sendiri. Untuk mendapatkan kepercayaan Chen Feng, dia akan melakukan apa saja. Sekarang Chen Feng ada di sini, itu mengejutkannya. Chen Feng ini sangat berani sehingga dia sendirian mendorong Wang Xinyao yang tertembak di rumah sakit. Lagi pula, tempat ini juga merupakan rumah keluarga Situ, dengan penghinaan seperti itu, sulit untuk tidak menderita. Kali ini, dia juga tidak mengerti situasinya. Tapi meskipun dia tidak bisa memahami situasinya, dia sangat yakin pasti ada pertunjukan bagus lainnya untuk ditonton. Bab 173. Di gerbang, orang-orang dari keluarga Situ telah mengepung Chen Feng. Di antara mereka, generasi ketiga dari keluarga Situ meneriaki Chen Feng, dan kata-kata mereka sangat tidak menyenangkan. Saat itu sudah jam pulang kerja, dan sebagian besar keluarga Situ sudah berada di villa. Ada banyak orang, lebih dari 10 orang. Hal ini membuat Chen Feng harus menghela nafas. Dewa tidak memiliki mata, keluarga sialan ini sangat makmur, sungguh penuh kebencian. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan nada mengejek, "Saya bingung. Keluarga seperti keluarga Situ Anda seharusnya sudah lama memusnahkan keturunan mereka. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak bajingan? Oh gelombang, saya mengerti, kalian 80% orang di dalam ada orang yang tidak setia. Apakah Anda ingin saya mencari seseorang untuk melakukan tes garis ayah untuk Anda semua untuk memastikan bahwa lebih dari separuh orang di sini keluar?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di keluarga Situ menjadi marah dan berbalik kepada Chen Feng. Dia berteriak lagi. Apalagi generasi ketiga keluarga Situ yang lahir di keluarga Situ sejak kecil sudah lama dimanjakan dan merasa terlalu percaya diri. Bagaimana Anda bisa dikutuk secara langsung? Mereka masih muda dan energi, tapi mereka tidak tahan dengan penghinaan seperti ini. Dari mana asalmu, anjing gila? Beraninya kamu berbicara omong kosong di depan pintu rumah Situ kami. Aku harus mengulitimu hari ini agar kamu tahu di mana tempat ini. Putra kedua Situ Cheng, Situ Feng, adalah sedikit juling dan memiliki temperamen buruk. Ludah beterbangan kemana-mana dan dia menunjuk ke arah Chen Feng dan mengutuk. Kemanapun dia pergi di Qinxi, orang lain akan menganggapnya sebagai Situ dan memperlakukannya dengan hormat. Di Qinxi, kedua putra Situ adalah surga dan hukum. Jika kamu berani sombong di keluarga Situ, kamu hanya akan mati. Melihat wajahmu yang compang-camping dan lusuh, kamu terlihat seperti orang miskin yang tercela.
Kamu tidak tahu identitasmu dan datang ke sini untuk bertingkah liar. Kamu bahkan tidak melihat ke atas. Keanggunan tempat ini terletak pada status rendahmu. Apakah ini tempat di mana orang bisa datang? Putri Situan, Situ Qiu, mengenakan pakaian desainer dan riasan tebal. Dia mengenakan gaun berpotongan rendah dan memiliki tato mawar di dadanya. Di antara gadis generasi ketiga di keluarga Situ, dialah yang paling gelisah. Dia hanya sedikit gemuk, dan bahkan dengan riasan, dia sedikit jelek. Dengan dua orang ini yang memimpin, yang lain bersenang-senang dan mengumpat. Di antara mereka, yang paling banyak memarahinya adalah Situ Ze. Hanya saja meski dia memarahi dengan keras, dia menjauhinya. Masih ada ketakutan terhadap Chen Feng di matanya. Hari itu di ruang biliar, Chen Feng meninggalkan bayangan dalam hidupnya. Hari ini juga sial, dia adalah anak dari keluarga Situ dan tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Saya datang ke sini hanya untuk bermain dengan sepupu saya Situ Yu, siapa sangka saya akan bertemu Chen Feng lagi. Chen Feng ini sangat gila sehingga dia mendorong seorang pasien sendirian dan datang ke pintu rumah Situ untuk mengutuk. Ini hanyalah sebuah penyakit, neurosis yang sakit parah. Ketika dia turun sekarang, dia memberitahu orang lain bahwa orang ini adalah Chen Feng, iblis kecil Yanjing, dan meminta semua orang untuk tidak bertindak gegabah. Semua orang ragu. Ketika mereka turun, mereka melihat 4 penjaga keamanan tergeletak di tanah. Mereka semua tercengang. Keempat satpam ini dipilih oleh keluarga Situ karena mereka semua adalah preman yang galak, namun semuanya dikalahkan. Akibatnya, mereka mengepung Chen Feng dan mengutuknya. Tidak ada yang berani maju, menunggu orang tua dan penjaga villa tiba. Hei! Setelah mendengar kutukan itu, Chen Feng menyipitkan matanya dan wajahnya menjadi gelap. Di bawah tatapan semua orang, dia mengeluarkan rokok Raja Kera dari sakunya, menjentikkan tangan kanannya, dan sebatang rokok langsung terbang ke mulutnya. Tindakan keren ini membuat takut semua orang di keluarga Situ, dan omelan itu tiba-tiba berhenti. Saya melihat Chen Feng menggigit rokok, menyalakannya, menghisapnya, dan menghembuskan asapnya dalam-dalam, dan kemudian momentumnya tiba-tiba berubah. Dia pertama-tama menunjuk ke arah Situ Feng dan berteriak dengan marah, biar ku beritahukan tempat macam apa ini. Kalian hanyalah rumah anjing di sini, dan kalian semua hanyalah sekelompok bajingan. Lihatlah mata kalian. Apakah kalian memperhatikan itu kamu hilang ketika kamu lahir? Kamu kehilangan penglihatanmu, mengapa kamu berakhir di rumah anjing seperti itu? Saya menyarankan kamu, karena kamu kehilangan penglihatanmu, kamu mungkin juga mati dan bereinkarnasi, tempat manapun akan lebih baik daripada rumah anjing ini. Kamu. Situ Feng langsung dimarahi dan tidak bisa berkata-kata. Masalah matanya sendiri diangkat sebagai sebuah masalah, disinilah dia merasa paling rendah diri. Yang lain juga merasa marah dan mengertakkan gigi. Tapi sebelum mereka bisa berkata apa-apa, Chen Feng memutar jarinya dan menunjuk ke arah Situ Qiu. Matanya menunjukkan rasa jijik, dan dia mengutuk, sejujurnya, jika aku terlihat seperti kamu, aku tidak akan keluar untuk bertemu orang. Lihat dirimu, kamu semua gemuk, meskipun kamu memakai merek terkenal, apa akan terjadi? Bisakah kamu memblokirnya? Apakah ada lemak kotor di perutmu? Kamu masih ingin belajar cara merias wajah. Tidak peduli berapa banyak alas bedak yang kamu pakai, kamu tidak bisa menutupi bintik-bintik di wajahmu, biarkan sendirian wajah besarmu. Kenakan gaun berpotongan rendah. Apakah kamu masih mencoba meniru tato orang lain? Apakah kamu benar-benar ingin membuatku jijik setengah mati? Dengan dadamu terbuka, akankah ada yang melihatnya? Itu akan membuatmu terlihat buruk. Apa yang salah dengan membuat tato? Mari kita mendapatkan mawar yang paling norak. Apakah kamu takut orang lain tidak akan tahu bahwa kamu adalah seekor ayam? Tidak, tidak, mengatakan bahwa kamu adalah seekor ayam adalah sebuah penghinaan kepada seekor ayam. Anda berbicara tentang status dengan cara yang menganggap diri benar. Apa yang bisa Anda ceritakan kepada saya tentang status dengan seekor ayam? Chen Feng berbicara sangat cepat, dan yang lebih jelas lagi, dia mengutuk lebih dari selusin anggota keluarga Situ kata demi kata. Terutama Situ Qiu yang dimarahi dan menangis. Seorang gadis paling peduli dengan penampilan dan sosoknya, serta pendapat orang lain. Dalam 3 aspek ini, Chen Feng dimarahi secara ekstrim. Apalagi soal obesitas, popularitas kamera kecantikan dan pujian dari teman-temannya nyaris membuatnya lupa bahwa dirinya gemuk. Bertahun-tahun yang lalu saya disebut orang yang berwajah besar, tetapi sekarang saya mendengar bahwa setiap kata begitu menyayat hati. Kalian sekelompok bocah nakal. Saat aku memarahi kalian, kalian bahkan belum dewasa.
Memarahiku berarti mempermalukan diri sendiri. Tentu saja, ini adalah perilaku anjing di kotoran kalian. Chen gila bisa tidak tinggal diam, bahkan mengejar kemenangan, memarahi anak-anak remaja dan 20-an ini hingga mereka semua menatap dan tersentak. Ayo kalahkan dia. Akhirnya, Si Tu Feng tidak bisa menahannya lagi dan bergegas menuju Chen Feng dengan tinjunya terangkat. Beberapa orang pemberani juga mengikuti Si Tu Feng dan mengepung Chen Feng, sama sekali melupakan peringatan Si Tu Ze. Jangan pergi ke sana. Melihat ini, Si Tu Ze segera menghentikannya. Dia tahu betul tentang kemampuan bertarung sesat Chen Feng. Hei, aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tapi sudah terlambat. Chen Feng menyipitkan matanya dan mundur beberapa kali. Angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, dan para pesolek ini tergeletak di tanah satu persatu. Yang satu memegang perutnya. Sama seperti mereka, mereka tidak bisa dekat dengannya. Kali ini, anak-anak ini tercengang. Mereka dimanjakan, dan akan memalukan jika mereka bertarung dengan raja prajurit seperti Chen Feng. Satpamnya mati. Melihat tak bisa dimarahi apalagi dipukul, ada yang berteriak keras meminta tolong. Begitu dia berteriak, dia melihat lebih dari 10 pria jangkung berbaju hitam bergegas mendekat. Begitu mereka tiba, mereka mengepung Chen Feng. Lumpuhkan dia. Kedatangan orang-orang ini juga membuat semua orang di keluarga situ semakin berani dan mereka berteriak dengan marah. Minggir. Pada saat ini, 6 pria berpakaian hitam datang, dikelilingi oleh Situ Jinghua dan generasi kedua dari keluarga Situ. Kakek ada di sini. Situ Jinghua jarang lagi mencampuri urusan keluarga. Sekarang dia mengambil tindakan secara pribadi. Anak-anak generasi ketiga menahan diri satu persatu dan menyingkir. Situ Jinghua berjalan ke seberang Chen Feng dengan kruk dengan dukungan Situ Nan dan Situ Cheng. Situ Xiang dan Situ Su mengikuti di belakang, hanya Situ An yang hilang. Bab 174. Chen Feng, apakah kamu sudah keterlaluan dalam kesombonganmu, berlari ke rumahku untuk menyebarkan keliaranmu? Jika kamu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari sini tanpa cedera. Tongkat di tangannya mengetuk ke tanah, wajah Situ Jinghua dingin dan cukup mendominasi. Mendengar ini, pria berbaju hitam di belakang mereka semua mengeluarkan pistolnya. Semua senjata diarahkan ke Chen Feng, dan situasinya menjadi tegang dalam sekejap. Wang Xinyao memejamkan mata dan tidak berani melihat pemandangan ini. Meski suka melihat keseruannya, ia tidak pernah suka menjadi protagonis, ia hanya suka makan melon orang lain. Saya tidak tahu mengapa Chen Feng gila, tapi dia sendirian mendorongnya untuk datang ke rumah situ untuk mengutuk. Bukankah ini mencari masalah? Saya tidak mempunyai wajah untuk melihatnya. Saya tidak mempunyai rasa malu untuk melihatnya. Crazy Chen menyipitkan matanya dan terlihat sangat tenang, sama sekali tidak menganggap serius senjata ini. Jika beberapa senjata patah membuatnya takut, dia tidak akan datang. Meski begitu, bagi Chen Feng, masih ada ketidaksesuaian antara datang ke rumah situ dengan rencana awalnya. Dengan kata lain, dia awalnya berencana untuk datang setengah jam kemudian, tapi tidak menyangka akan datang sepagi ini. Alasan datang lebih awal adalah karena saya menerima pesan teks dari Ruan Qingqiu. Setelah membaca pesan teks tersebut, dia tahu bahwa Zhang Xinyan, wanita jalang bodoh, telah mengirimnya, seekor domba besar yang gemuk, ke dalam mulut serigala Situ Wuxiang. Tidak ada pilihan selain datang lebih awal demi kepolosan dan keselamatan Zhang Xinyan. Buatlah keributan di sini dan pancing Situ Wuxiang keluar untuk mencegah Zhang Xinyan diintimidasi oleh binatang itu. Jika Zhang Xinyan kehilangan keperawanannya di sini, dia akan menyesalinya sampai mati. Sekarang, apapun yang terjadi, kita hanya bisa menundanya dulu. Selama dia menunggu sampai tenaga yang diatur tiba, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan keluarga Situ hari ini. Saya di sini untuk menagih hutang hari ini. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki beberapa senjata rusak, Anda ingin menakut-nakuti saya. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, merobohkan pintunya adalah langkah pertama. Lalu saya akan merobohkan semua pintu keluarga Situ Anda. Meski dikatakan membosankan, namun momentumnya tidak boleh hilang. Jika momentumnya hilang, yang ada hanyalah kesemek lembut yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Penjelasan. Chen Feng, apakah kamu benar-benar gila? Penjelasan apa yang kamu inginkan untuk datang ke sini? Situ Jinghua memarahi dengan tegas. Meskipun dia mengatakan ini, dia mengerti bahwa Chen Feng mendorong Wang Xinyao, jadi dia secara alami meminta penjelasan Wang Xinyao. Namun, tidak ada cara untuk membahas Dharma seperti ini.
Memarahi seorang tikus sendirian berarti meminta kematian. Apa? Keluarga situmu telah menindas orang lain, kenapa kamu tidak meminta penjelasan? Crazy Chen memiringkan kepalanya, menyipitkan matanya, mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan membuat isyarat 1 lawan 1. Teori pertama adalah nama gadis ini adalah Wang Xinyao. Kakaknya Wang Yu pernah menjadi anggota tim komando Shenyang. Dia mati demi negaranya dan dianugerahi prestasi kelas 1. Dia adalah satu-satunya kerabat Wang Yu, tapi belum lama ini, dibunuh oleh geng keluarga situmu, ditembak 2 kali dan hampir mati. Sebagai mantan kapten dan saudara laki-laki Wang Yu, katakan padaku, haruskah aku meminta penjelasan? Suara nyaring itu, suara tegas itu mata ledakan emosi. Semuanya benar-benar ledakan emosi Chen Feng. Wang Yu mengorbankan hidupnya untuk kerajaan naga, tetapi setelah kematiannya, satu-satunya kerabatnya diintimidasi secara sembarangan oleh binatang buas ini. Bagaimana aku bisa menelan nafas ini? Paman. Wang Xinyao bergumam, melihat punggung Chen Feng, dia tiba-tiba begitu bersemangat hingga dia hampir menangis. Dia tidak pernah tahu identitas Chen Feng, tidak pernah tahu. Ternyata Chen Feng adalah kapten saudaranya, tak heran jika punggung tegasnya terlihat begitu mirip. Dia sangat tersentuh dan lebih memahami. Alasan mengapa Chen Feng menyewa rumahnya adalah untuk melindunginya. Pertanyaan keras Chen Feng secara langsung melemahkan momentum keluarga situ. Situ Jinghua mendengus dingin dan berkata, Chen gila, apakah kamu mengerti? Keluarga situ kami tidak memiliki permusuhan dengan gadis ini, jadi mengapa membunuhnya? Dunia ini sangat kacau, siapa yang tahu siapa yang melakukannya, hal kotor ini jangan memercik air seperti ini. Meskipun dorongannya bersih, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Karena Sun Fuyi yang membunuh Wang Xinyao masih belum mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah mati, apalagi di mana dia berada. Dayong itu dikenai banyak hukuman berat, tetapi dia menolak mengungkapkan lokasi Sun Fuyi. Jika Sun Fuyi menggigit keluarga situ, itu akan menjadi masalah besar. Entah kamu mengakuinya atau tidak, kita akan membicarakannya nanti. Chen Feng juga mengulurkan jari tengah tangan kanannya, berubah dari 1 menjadi 2. Teori kedua adalah Dayong, yang menyewa dengan saya, yang bernama asli Wei Yong, awalnya adalah anggota tim komando Shenyang. Dia adalah saudara laki-laki Wang Yu dan saya. Orang yang berjasa. Baru tadi malam, Dayong dilukai oleh Situ Wuxiang dan diusir. Bukankah kamu harus memberi saya penjelasan? Wang Xinyao menjadi bersemangat lagi. Ternyata paman bisu itu yang dia bicarakan juga adalah rekan seperjuangan kakaknya. Memikirkannya sekarang, paman Dayong diam-diam telah banyak membantunya selama bertahun-tahun. Dia memukuli penagih utang berkali-kali, dan paman Dayonglah yang melindungi keluarganya. Situ Jinghua mencibir lagi dan berkata, Chen gila, kamu mengatakan bahwa Wei Yong terluka dan dibawa pergi oleh Wuxiang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kebencian apa yang dimiliki Wuxiang terhadap orang cacat? Mengapa menangkapnya? Sekarang Wei Yong berada di ruang bawah tanah, saya telah disiksa sepanjang hari. Orang itu juga cerewet, tapi dia tidak mengungkapkan keberadaan Sun Fuyi. Ya, mengapa saya harus menangkapnya? Tiba-tiba Situ Wuxiang melangkah maju dan berdiri di samping Situ Jinghua. Dia tersenyum jahat dan memberi isyarat untuk membuka resleting celananya. Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Tindakan ini jelas menyiratkan sesuatu. Mungkinkah Zhang Xinyan telah dirusak oleh binatang ini? Penjelasan ketiga adalah, panggil Zhang Xinyan keluar. Inilah wanita yang membuatku jatuh cinta pertama kali. Pertama datang, pertama dilayani. Siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan bunuh. Jari manis Chen Feng juga terulur, berubah dari 2 ke 3. Matanya sedikit menyipit, dan nada suaranya sudah bercampur amarah. Situ Jinghua melirik ke arah Situ Wuxiang, diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya. Cucunya sangat kuat, sebelumnya semua anggota keluarga tidak ada hubungannya dengan Chen Feng, tetapi ketika Situ Wuxiang datang, emosi Chen Feng menjadi sedikit tidak terkendali. Kemampuan seperti ini tidak tertandingi oleh 3 generasi anak lainnya. Situ Wuxiang merentangkan tangannya, tertawa polos, lalu berkata, Tuan Chen, apa yang kamu bicarakan? Dia seorang wanita, dan dia belum menikah. Apalagi mengejarnya, jadi bagaimana jika dia hanya bersenang-senang? Xinyan mengenakan stoking hitam dan celana dalam berenda merah muda hari ini. Dia sangat seksi. Dan kulitnya sangat halus dan lembut. Wah, aku masih belum puas dengan itu. Saat dia berbicara, dia menutup matanya dan sepertinya mabuk tampilan kenikmatan. Chen Feng,
yang hampir kehilangan kendali atas amarahnya, menjadi santai setelah mendengar ini. Berdasarkan apa yang dikatakan Situ Wuxiang tadi, Zhang Xinyan seharusnya tidak diintimidasi. Karena saat saya membawa piyama Zhang Xinyan tadi malam, saya bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada celana dalam berwarna pink di lemari. Apalagi Zhang Xinyan memiliki temperamen yang dewasa dan menyukai warna hitam dan merah tua. Hampir semua pakaian dalam memiliki dua warna ini. Dia sudah pernah melihat-lihat apartemen bersama sebelumnya. Merah muda terlalu kekanak-kanakan dan cocok untuk gadis kecil, sama sekali bukan temperamen Zhang Xinyan. Karena Situ Wuxiang berbohong, itu berarti dia tidak melepas pakaian Zhang Xinyan sama sekali, jadi tentu saja tidak mungkin untuk melanggar Zhang Xinyan. Binatang. Setelah memahami hal ini, dia masih berpura-pura marah, mengepalkan tangan kanannya, dan menyerbu ke arah Situ Wuxiang. Baik. Melihat Chen Feng datang, Situ Wuxiang tidak takut, melainkan sangat bersemangat. Dia juga mengepalkan tangan kanannya dan terbang menjauh dari Chen Feng. Dia sudah lama ingin bertemu dengan Raja Prajurit yang legendaris. Bab 175. Boom. Satu pukulan begitu kuat hingga bisa meruntuhkan gunung dan membuka sungai. Satu pukulan membuka dan menutup dengan liar, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kedua tinju saling berhadapan, bertabrakan dengan sengit dan dengan momentum yang besar. Setelah beberapa saat melakukan kontak, keduanya terlempar ke belakang oleh pukulan kuat lawan. Chen Feng mundur 2 langkah. Dan Situ Wuxiang juga mundur 2 langkah. Begitu keduanya menstabilkan tubuh mereka, mereka berdua saling memandang dengan heran. Luar biasa. Situ Wuxiang menjabat tangan kanannya yang sakit, diam-diam mengaguminya di dalam hatinya. Pukulannya memiliki kekuatan lebih dari 300 kg. Dari segi kekuatan tinju, dia pasti yang terbaik. Banyak orang yang bertinju dengannya, tetapi mereka semua kehilangan satu tangan. Namun Chen Feng tetap tidak terluka meski terluka dan menjatuhkannya ke belakang. Ia layak menjadi raja prajurit yang legendaris, dan reputasinya tidak sia-sia. Hei, kacamata sialan itu tidak menunjukkan kekuatan apapun. Chen Feng juga diam-diam terkejut, dia menggerakkan kelima jari tangan kanannya dan merasakan luka di bahunya sedikit retak. Meskipun dia hanya menggunakan kurang dari setengah kekuatannya, kemampuan menangkap pukulannya juga menjelaskan beberapa masalah. Setelah pukulan ini, pada dasarnya dapat ditentukan bahwa Situ Wuxiang ini pastilah seorang master yang kuat. Setidaknya, ini satu langkah lebih tinggi dari Lan Feng. Benturan pukulan ini membuat semua orang yang hadir terheran-heran dan tidak bisa pulih dalam waktu yang lama. Khususnya masyarakat keluarga Situ, banyak dari mereka yang telah melihat kehebatan Situ Wuxiang di Wuxiang Tianxia Arena. Situ Wuxiang telah membunuh banyak tuan dan binatang, dan pukulannya sangat menakutkan. Dan Chen Feng benar-benar bisa melawan Situ Wuxiang tanpa tertinggal, harus saya akui, ini agak luar biasa. Chen gila, kamu benar-benar mencari kematian. Apakah kamu pikir aku tidak berani membiarkan mereka menembak? Situ Jinghua tampak jelek. Dia hanya memukul orang lain, tetapi dia berani memukul cucu kesayangannya. Itu tidak bisa dimaafkan. Suaranya dingin, dan orang-orang berbaju hitam bersenjata sudah bersemangat untuk menembak. Pada saat yang menegangkan ini, tiba-tiba terdengar sirene. Saya melihat sebuah mobil polisi mendekat dengan kecepatan tinggi dan berhenti di depan pintu gerbang rumah Situ. Tak lama kemudian, 4 petugas polisi keluar dari mobil polisi. Pemimpinnya tidak lain adalah Li Tongzu. Meskipun Li Tongzu berpenampilan anggun, dia sangat resmi dan buru-buru memimpin orang ke Chen Feng. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Saya Li Tongzu dari kantor umum, segera letakkan senjata Anda." 3 petugas polisi di belakangnya mengeluarkan senjata mereka dan menghadapi pria berbaju hitam. Meski ada banyak orang, namun para pria berbaju hitam yang hendak menembak masih ragu-ragu satu persatu. Tidak masalah jika dia menembak ke arah Chen Feng, tetapi sekarang ada petugas polisi di seberang, jika dia menembak ke arah Chen Feng, itu akan menjadi penyerangan terhadap polisi. Terutama Li Tongzu, Anda dapat melihat sekilas bahwa statusnya tidak rendah. Wajah Situ Jinghua tiba-tiba menjadi gelap, dia tidak menyangka Li Tongzu akan datang. Dia berkata dengan marah, "Li Tongzu, kamu sangat berani. Beraninya kamu membawa bawahanmu ke tempat ini. Belum lagi kamu, bahkan bos di atas kamu tidak berani bersikap sombong di depanku. Tidakkah kamu berpikir terlalu hargai dirimu sendiri?" Meskipun dia mengatakan ini, dia sebenarnya sedikit terkejut. Karena mereka telah menggunakan koneksi mereka dan menemukan beberapa celah dalam penanganan kasus Li Tongzu sebelumnya, orang-orang dari departemen terkait dilibatkan.
Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat mengalahkan Li Tongzu sampai mati dengan satu tongkat, itu seharusnya masih dalam tahap peninjauan sekarang. Tapi sangat aneh kalau Li Tongzu muncul di sini secara terbuka. Li Tongzu, ada apa denganmu, anak yatim piatu di sistem? Kamu juga ingin menyentuh keluarga situ kami. Jangan salah masuk mobil dan hancur berkeping-keping. Situ Su, yang juga ada di dalam sistem, adalah juga sangat marah. Meskipun dia dan Li Tongzu tidak berada di bawah tim kepemimpinan yang sama, mereka berdua berada dalam sistem Qinxi, dan mereka memiliki sedikit banyak tumpang tindih. Ketika Li Tongzu bertemu dengannya sebelumnya, dia sangat hormat. Sekarang aneh sekali, berjalan bersama Chen Feng, dia sebenarnya tidak menganggap serius seluruh keluarga situ. Ini hanya meminta kematian, bahkan jika keluarga situ tidak sebaik keluarga Liu dalam sistem, itu masih lebih dari cukup untuk membunuh Li Tongzu. Meski Li Tongzu terlihat anggun, ia memiliki tubuh lurus dan sedikit ketangguhan. Dia berkata kepada Situ Jinghua, Tuan Situ, jangan marah. Sebagai kepala Departemen Longguo, saya hanya tahu bagaimana bertindak tidak memihak. Dalam beberapa hari terakhir, Departemen Umum dan Bawahan bersama-sama mengawasi sebuah kasus tentang dunia bawah. Saya bertanggung jawab atas penyelidikan. Setelah memeriksa, kami menemukan ini. Kata-kata ini terdengar sangat tinggi. Situ Jinghua mendengus dingin dan berkata, saya baru saja pensiun dari sistem. Ada apa? Direktur Li mengatakan bahwa keluarga situ kita adalah kekuatan gelap. Semua orang tidak tahu siapa latar belakangnya, dan semuanya ada di luar sana. Bicara omong kosong. Sebelum Li Tongzu dapat berbicara, Chen Feng segera tertawa dan berkata, ada banyak pria berbaju hitam dengan senjata di tangan mereka. Bukankah ini dunia bawah? Kerajaan naga kita mengontrol senjata dengan ketat. Apakah keluarga situ sedang bersiap untuk itu pemberontak? Apakah kamu di sana? Mengikuti kata-kata Chen Feng, Li Tongzu menunjuk ke arah pria berbaju hitam yang memegang senjata dan berkata, cepat letakkan senjatamu, kembalilah bersamaku dan terima penyelidikannya. Orang-orang berbaju hitam memegang senjata mengangkat tangan mereka lurus ke atas. Dia memegang pistolnya dan tidak bergerak sama sekali. Situasi ini sepenuhnya mengabaikan Li Tongzu, kepala departemen. Kalian. Li Tongzu juga sedikit cemas, kali ini dia memblokir mobil dengan tangannya. Awalnya, dia sedang dalam peninjauan dan sangat khawatir. Tiba-tiba, seseorang mengucapkan beberapa patah kata kepada rekan-rekan dari departemen terkait, dan entah kenapa dia dilepaskan. Tidak ada yang terjadi sama sekali. Setelah kembali ke kantor dan memikirkannya dengan hati-hati, saya menyadari bahwa masalah ini mungkin disebabkan oleh Chen Feng. Kalau tidak, mustahil untuk dirilis secepat itu. Sebab, urusan yang melibatkannya bukanlah hal sepele, dan jika harus ditangkap, ia bisa dijebloskan ke penjara. Benar saja, Chen Feng meneleponnya, membenarkan masalah tersebut, dan bahkan memberitahunya beberapa hal. Setelah mengetahui bahwa Chen Feng pergi ke rumah situ sendirian, demi keselamatan Chen Feng dan tentu saja untuk mengungkapkan ketulusannya, dia membawa orang ke sana. Tapi sekarang, sepertinya agak memalukan. Karena keluarga situ sama sekali tidak menganggapnya serius. Situ Jinghua berkata dengan sangat mendominasi, di tempat ini, kita adalah langit. Jika Anda ingin memecahkan langit, Anda tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kemampuan. Semua orang mematuhi perintah saya dan menangkap mereka semua. Jika ada yang menolak, tembak saja, apapun yang terjadi, keluarga situ yang akan bertanggung jawab. Siapa di antara kalian yang berani? Teriak Li Tongzu, dia tidak percaya bahwa keluarga situ benar-benar berani menyentuhnya. Namun, pria berbaju hitam itu membuktikan dengan tindakannya bahwa dia salah. Orang-orang ini adalah penjaga eksklusif yang dilatih oleh keluarga situ dan sangat setia kepada keluarga situ. Mereka jelas dilatih untuk bergerak maju dengan cepat. Ketiga petugas polisi tersebut belum pernah melihat pertempuran seperti itu, dan senjata mereka segera dilucuti. Dua pria berbaju hitam langsung menodongkan senjatanya ke Li Tongzu, membuatnya tidak berani bergerak. Situ Jinghua, meskipun pangkatku tidak tinggi, tetapi jika kamu memperlakukanku seperti ini, aku akan lihat bagaimana kamu berakhir. Ditodong dengan pistol, Li Tongzu kehilangan seluruh mukanya, dan dia tidak lagi menghadapi dengan Situ Jinghua apapun. Lagi pula, dia juga kepala olah, tidak mudah menjelaskan jika kamu menyakitinya. Akhir. Situ Jinghua mencibir dan berkata, aku bahkan tidak membutuhkan kata, akhir, untuk berurusan denganmu. Beberapa orang besar Qinxi memiliki hubungan lama denganku. Berurusan denganmu hanyalah masalah panggilan telepon. Li Tongzu segera menjadi bingung.
Dia berbicara, karena apa yang dikatakan Situ Jinghua bukanlah omong kosong. Situ Wuxiang berjalan di belakang Li Tongzu dan tersenyum main-main. Tiba-tiba senyumannya hilang dan dia menendang kaki kanan Li Tongzu. Kakinya sakit, dan Li Tongzu secara naluriah berlutut dengan satu kaki. Kamu sungguh memalukan dan terhina untuk berlutut, dia sangat marah hingga ingin bangun. Tapi dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Situ Wuxiang padanya, betisnya sakit sekali hingga dia tidak bisa berdiri untuk beberapa saat. Pada saat ini, Chen Feng dikelilingi oleh 5 pria berbaju hitam bersenjata, dan dia dengan tenang merokok di sana tanpa gangguan apapun. Meskipun kedatangan Li Tongzu tidak ada gunanya, dia mengingat kesetiaan ini. Situ Wuxiang segera menghampiri Chen Feng dan berbisik di telinganya, "Kamu datang ke rumahku hari ini. Untuk memuji kebodohanmu, aku bisa tampil di depanmu sesekali. Bagaimana kamu bisa menolong Sang Xinyan?" Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.